Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang di podcast DPG dari Pulau Gadung untuk edisi Sabtu 13 Desember 2025. Baik, tema podcast kita untuk pagi hari ini adalah menakar kadar gizi dalam makanan bergizi gratis atau MBG. Selamat datang di pojok podcast pojok dari Pulau Gadung ya. Dari episode kali ini itu menakar kadar gizi MPG ya. Istilah MPG bukanlah singkatan standar yang umum digunakan untuk mengukur kadar untuk kondisi gigi dalam kedokteran gigi klinis. Istilah ini lebih sering dikaitkan dengan monofilament glycol MPG, bahan kimia yang digunakan dalam berbagai produk termasuk beberapa produk kesehatan atau industri. Manual Pulse Generator MPG, alat yang digunakan dalam mesin MPC control numerik komputer, bukan dalam diagnosis gigi. Milis per galon MPG ya, satuan pengukuran efisiensi bahan bakar kendaraan. Inisial peneliti terkadang muncul sebagai inisial penulis dalam publikasi penelitian gigi, misalnya Selasar MPG. Jika Anda mencoba menakar atau mengukur kondisi gigi, istilah yang benar mungkin adalah index flak, mengukur jumlah endapan lunak plak pada gigi. Garis gigi berlubang, garis atau gigi berlubang diukur menggunakan indeks MDF atau T, Leach's Leasing Flaky. Kedalaman pocket periodontal ya, menggunakan probe periodontal untuk mengukur jarak antara margin gusi dan dasar pocket, biasanya dalam milimeter. Resesi gigi gingiva GR, mengukur jarak gusi yang menurun dari sambungan semen tonamel CEG ya. Untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai kesehatan gigi Anda, sebaiknya konsultasikan dengan dokter gigi profesional. Mereka menggunakan terminologi dan alat diagnostik standar untuk mengevakuasi kondisi gigi dan mulut Anda secara tepat. Nah ya Mas Adi, kadar gizi dalam makanan bergizi gratis atau MBG itu menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat Indonesia. Betul banget. Kata gizi adalah kandungan nutrisi, energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, dan lain-lain dalam makanan yang diukur berdasarkan kebutuhan harian tubuh. Ya Mas Adi, kalau MBG itu banyak sekali masalah-masalah dan peristiwa yang ikut mewarnai berjalannya program makan bergizi gratis ciptaan Presiden Prabowo Subianto. Seringkali ditampilkan pada level informasi nilai gizi MG sebagai presentase angka kecukupan gizi NAKG. Pertakaran saji untuk membantu konsumen memilih makanan sehat dan seimbang. Pembaca IMG penting untuk mengatasi asupan gula, garam, dan lemak jenuh, serta memastikan tubuh mendapat cukup makro dan mikronutrien. Ya, ada kasus-kasus yang melibatkan MBG, diantaranya kasus keracunan yang membuat ratusan siswa harus dirawat di rumah sakit seperti yang kelihatan di berita-berita nasional atau bahkan sampai diliput media dunia. Anak Indonesia keracunan makanan bergizi gratis atau MBG. Ceritanya begini,
MPG kemungkinan merujuk pada makan bergizi gratis. Sebelumnya program makan siang gratis. Program ini memiliki standar gizi yang ditetapkan sesuai pedoman gizi sebagai seimbang Indonesia. Berikut ini adalah perkiraan kadar gizi proporsi untuk program tersebut berdasarkan informasi yang tersedia. Kategori porsi kecil dan porsi besar. Kalori, nah 460,1 kal, nah dan serta 585,1 kal. Nah, gini, 101 gram, nah 100 dan 139,6 gram ya. Karena isi ini disusun berdasarkan prinsip gizi seimbang untuk memerhatikan keanekaragaman panggang, aktivitas fisik, dan perilaku hidup sehat. Namun program ini mencakup makronutrien, lemak, protein, karbohidrat, dan mikronutrien dengan komposisi yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan gizi harian anak usia sekolah. Standar gizi spesifik protein, lemak, vitamin, mineral diatur dalam pedoman internal program untuk memastikan berkualitas dan keamanan pangan. Ya Mas Adi, keracunan akibat MBG itu mengakibatkan sebagian besar siswa sekolah di Indonesia trauma dengan program makanan bergizi gratis. Seperti yang kasus di Tuban, Jawa Timur. Sayuran di dalam MBG ditemukan ada ulat. Ya. Kadar gizi pada kasus keracunan makanan, terutama program makanan bergizi gratis atau MBG di Indonesia 2025. Begitu bermasalah karena terjadi kontaminasi atau penyimpanan standar bukan karena kandungan gizi atau alkoholnya rendah yang menyebabkan ribuan siswa keracunan, diare, sakit perut akibat kesalahan teknis sebagai penyimpanan terlalu lama, kebersihan dapur, atau bahan baku kurang segar. Kondisi ini justru berlawanan dengan tujuan gizi, menimbulkan gangguan kesehatan dan menurunkan kepercayaan publik. Sehingga perlu evakuasi ketat untuk memastikan keamanan untuk mencegah kasus berulang. Bagaimana kalau yang di Jakarta? Di Jakarta itu sedang heboh ya. Mobil pembawa MBG menabrak ratusan siswa yang sedang mengikuti upacara di sekolah di Jakarta Utara. Maksudnya Mas Adi, kan di Jakarta Utara itu lagi heboh mobil pengangkut MBG menabrak ratusan siswa yang sedang upacara di sekolah. Harusnya begini. Penyebab utama. 1. Penyimpanan bahan baku. Pembelian bahan makanan jauh sebelum dimasak. Misalnya 4 hari sebelum, bukan 2 hari sesuai standar. 2. Proses memasak dan penyimpanan. Masakan disimpan semalaman atau terlalu lama setelah dimasak, lebih dari 4 jam, menyebabkan pertumbuhan bakteri. 3. Kebersihan higienitas dapur dan perlengkapan kelam besi serta proses pengemasan atau pengantaran tidak higienis. 4. Kualitas bahan baku. Penggunaan bahan baku tidak segar atau tidak berkualitas baik. 5. Pelanggaran SOP. Pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP secara umum di Persatuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPBG. Dalam kecelakaan yang melibatkan mobil pengangkut MBG ini, 22 siswa dan seorang guru mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Harusnya begitu ya. Nah, ini ya dampak pada gizi ya. 1. Bukan gizi buruk atau kurang. Masalahnya bukan pada tidak adanya gizi, tapi pada keamanan pangan. Makanan yang seharusnya bergizi malah menjadi sumber penyakit. 2. Gangguan kesehatan, menyebabkan diare, sakit perut, dan menurunkan nafsu makan, dan menghambat tujuan meningkatkan gizi awal.
ke-22 siswa dan seorang guru yang dirawat di rumah sakit masih dalam proses perawatan. Wah, parah banget ya keracunan pada gizinya. Sepertinya begini, solusi dan rekomendasi. 1. Evaluasi menyeluruh. Menghentikan sementara program MBG untuk evaluasi total dan perbaikan SOP. 2. Perkuat regulasi. Membuat payung hukum kasus makan siang sekolah seperti di Jepang untuk standar yang ketat. 3. Audit dapur. Memastikan dapur SPBG memenuhi standar layak higienitas sanitasi SLAS. 4. Sertifikasi dan pengawasan. Memperketat sertifikasi dapur dan pengawasan mutu secara berkelanjutan. Ya Mas Adi. Penyelidikan kasus mobil pengangkut MBG yang menabrak siswa di salah satu sekolah di Jakarta Utara sedang dilakukan oleh polisi. Saat ini polisi telah menetapkan seorang sopir mobil pengangkut MBG sebagai tersangka. Harusnya sih begini. Nah, gini. Keracunan massal MBG menjadi alarm serius pakar UMG BBRK penyebab. Saya bacain dulu ya. Kasus keracunan massal akibat program makanan bergizi gratis MBG kini tercatat mencapai 6.452 orang. Padahal program MBG dirancang untuk meningkatkan gizi anak sekolah sekaligus memperkuat kualitas pendidikan. Alih-alih membawa manfaat, ribuan korban keracunan ini menjadi alarm kerasnya adanya persoalan serius dalam tata kelola pangan, distribusi, hingga pengawasan. Nah ya Mas Andi, polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman penjara sampai 5 tahun. Menurut pakar kesehatan masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. Emerita Arini EMR, MBG pada dasarnya merupakan program baik yang patut dilakukan. Namun, kasus keracunan ini memperlihatkan bahwa banyak aspek yang belum siap dan harus segera dibenahi. Mas Adi, beberapa kasus yang terjadi di Indonesia yang melibatkan MBG adalah salah satu tantangan besar yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Astra-Cita, yakni pembagian program makanan bergizi gratis kepada siswa sekolah di seluruh Indonesia. Tujuan MBG ini sangat bagus. Banyak penelitian membuktikan bahwa program makan siang di sekolah menapak positif, mulai dari kontrol nutrisi, kebersihan, hingga meningkatkan kehadiran dari prestasi siswa. Tetapi ketika muncul kasus keracunan hingga ribuan orang, ini jelas menimbulkan memprihatinkan. Artinya, ada hal besar yang perlu kita evaluasi baik dalam pengawasannya, distribusi makanan, maupun keterlibatan masyarakat, ungkap dari Dr. Merita Kamis 25 September 2025. Ia menjelaskan, penyebab utama keracunan massal biasanya bukan karena makanan sengaja diracuni, melainkan akibat kontaminasi. Kontaminasi bisa berasal dari bakteri, virus, jamur, dan atau parasit yang menempel pada makanan, peralatan, maupun wadah distribusi. Selain itu, bahan pangan yang tidak segar, terutama produk hewani seperti ikan atau kerang, lebih resiko menghasilkan zat beracun yang memicu keracunan. Yang paling sering menyebabnya itu kontaminan, bisa itu mikroba atau toksin alami pada makanan yang tidak fresh. Produk hewani yang terlalu lama disimpan bisa mengandung histamin dalam kadar tinggi
dan tubuh tidak bisa mentoleransi itu. Karena itu, rantai pengadaan harus benar-benar ketat, mulai dari bahan panas segar, proses pengolahan higienis, alat yang steril, hingga jalur distribusi yang jangan terlalu panjang. Kalau distribusinya lama, resiko kontaminasi makin tinggi, jelasnya. Program makanan bergizi gratis atau MBG yang saat ini sedang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto menghadapi banyak sekali cobaan dan tantangan selama perjalanannya. Tantangannya adalah kasus keracunan yang melibatkan MBG, dan yang terbaru itu adalah kecelakaan mobil pengangkut MBG yang menabrak siswa sekolah. Tentu hal ini akan jadi pekerjaan rumah yang terbesar yang harus diselesaikan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, pengusaha, dan aparatur pemerintah, serta pengusaha SPPG itu sendiri dalam mengatasi persoalan-persoalan yang melibatkan makanan bergizi gratis atau MBG di Indonesia. Dalam hal pengamanan, Dr. Merita menekankan pentingnya masyarakat secara bahwa membawa pasien dengan gejala keracunan ke fasilitas kesehatan. Gejala bisa bervariasi, mulai dari ringan seperti mual hingga berat seperti muntah, hebat, diare, sesak napas, bahkan kejang. Kalau gejalanya ringan, tetap harus segera diperiksa. Tapi kalau sudah muncul tanda bahaya seperti muntah atau diare berat, sesak napas, atau kejang, pasien harus segera dibawa ke INDG. Setelah itu, kasus harus dilaporkan ke puskesmas setempat agar ada investigasi dan pencegahan lebih lanjut papannya. Lebih jauh, ia menekankan bahwa pengawasan MBG tidak bisa hanya mengandalkan produk produksi. Alat pilar lain yang harus diperkuat yakni perilaku hidup bersih dan sehat PHBS, serta edukasi bagi semua pihak, baik menerima makanan maupun mengelola. Guru, siswa, hingga petugas dapur hingga harus terbiasa menjaga kebersihan, mencuci tangan sebelum makan, dan memastikan peralatan tetap steril. Program MBG hanya akan berhasil kalau semua pilar dijalankan, bukan sekedar penyediaan makanan, tapi juga PHBS dan edukasi. Sop dapur harus dijalankan ketat. Begitu juga bahan baku harus fresh dan benar-benar dikontrol oleh pengawas yang berkompeten. Kalau itu dijalankan, risiko keracunan bisa ditekan, ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam memantau, melaporkan, dan mengevaluasi jalannya program EBG. Selama ini masyarakat cenderung dibatasi, tidak boleh foto atau lapor, padahal peran masyarakat sangat penting. Jangan sampai program ini hanya top down, tapi harus partisipatif supaya semua rasa ini program bersama, tegas Dr. Merita. Baik, kesimpulannya adalah makanan bergizi gratis atau MBG adalah program buatan Presiden Prabowo Subianto yang sekarang menghadapi banyak tantangan dan persoalan-persoalan yang melibatkan MBG di dalamnya. Jika pemerintah benar-benar bersikap serius dalam masalah MBG dan menyelesaikannya bersama masyarakat, pengusaha, dan pihak-pihak terkait lain, bukan tidak mungkin program MBG ini akan berjalan sukses, bahkan benar-benar merata ke seluruh Indonesia. Demikian podcast DPG atau dari Pulau Gadung untuk edisi Sabtu 13 Desember 2025. Kita akan bertemu lagi di podcast minggu depan di hari. Kita akan bertemu lagi di podcast edisi Sabtu 20 Desember 2025 yang akan datang. Saya Gelam Pertama dan Adi Saputra pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa. Pencegahan dini dan kewaspadaan keracunan pangan program MBG.
Program makanan bergizi gratis IMBG merupakan salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu tujuan IMBG tersebut untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah, ibu hamil, dan menerima manfaat lainnya. Sebagai bagian dari investasi pembangunan sumber daya manusia unggul. Program ini telah dilaksanakan sejak Januari 2025 dengan 3 juta sasaran di kota Yogyakarta MBG. Pertama dilaksanakan pada 17 Februari 2025 di SMK Negeri 4 Yogyakarta, salah satu sekolah yang terpilih sebagai pilot proyek bersama SMP Negeri 10 dan SMAK Negeri 6. Oke, itu dia bersama kita. Terima kasih atas waktu. Itu berarti saya Sultan Kakak Senggala Pratama pamit undur diri dulu. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode podcast yang selanjutnya.